俺がきっちり火を通してやる。 Perhatian, dengan mensubscribe channel ini, sebenarnya kita sama-sama membangun channel ini, agar kedepannya menghasilkan konten yang lebih baik lagi. Halo semuanya, kembali lagi bersama Dunia 21 Channel. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Profesi. Film ini berasal dari Jepang, dan film ini rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan 5 orang pekerja buruh yang mengatasnamakan dirinya adalah kelompok Kinbunshin, yang ingin balas dendam kepada bos mereka, dan ditujukan kepada orang yang bernasib sama dengan mereka, yang tertindas oleh kepemimpinan di suatu perusahaan, agar para pemimpin atau bos-bos tidak semena-mena, menginjak harga diri pekerja biasa sebagai karyawan lepas. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Di awal film kita diperlihatkan scenes, di mana Divisi Investigasi Kejahatan Dunia Maya, di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, menemukan video siaran langsung di media sosial. Dalam video tersebut, ada seorang pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Shinbunshin. Mereka adalah kelompok cyber yang membela masyarakat tertindas. Dan aksi mereka pun selalu disiarkan secara langsung, agar masyarakat dapat menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Dalam video pertama yang mereka upload, diperlihatkan sebuah siaran langsung, yang memperingatkan, bahwa kebakaran akan terjadi di salah satu perusahaan pengolahan makanan, yang bernama Ajisan Food. Diketahui pabrik tersebut pernah memproduksi makanan beracun, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban, dan dari pihak pabrik tidak ada pertanggungjawaban apapun. Nah, dikarenakan pemimpin pemilik pabrik tersebut memiliki banyak uang, pabrik itu pun tidak mendapatkan sanksi atau hukuman apapun. Padahal banyak masyarakat yang telah menjadi korban. Atas kejadian tersebut, kelompok Shinbunshin pun turun tangan untuk menghukum pabrik tersebut. Kemudian aksi kedua, ada seorang koki yang sering sekali membertikan kecoa di makanan pelanggannya. Dan hal itu sengaja dilakukan koki tersebut, untuk mendapatkan kepopuleran di media sosial. Karena aksinya itu, kelompok Shinbunshin pun memberikan hukuman kepada koki tersebut, dan memberikan kecoa goreng untuk dia makan. Wah, sadis ya. Nah, setelah itu, mereka melakukan aksi ketiga yaitu dengan menghukum salah satu bos, yang membuli pelamar di perusahaannya. Pelamar itu menjadi bahan olokan di media sosial. Akibat dari bulian perusahaan itu, kelompok Shinbunshin pun menghajar pemimpin perusahaan tersebut hingga babak belur. Aksi balas dendam tersebut, selalu mereka siarkan secara langsung di media sosial, hingga tidak sedikit masyarakat yang mengapresiasi kelompok Shinbunshin ini, karena telah membela orang-orang yang tertindas. Dengan menggunakan topeng koran sebagai samaran, mereka memulai melancarkan aksinya di setiap warnet. Tidak segan-segan. Selain ancaman yang tersebar di seluruh jaringan sosial media, kelompok Shinbunshin akan memperlakukan targetnya dengan cara yang kejam. Kemudian scan selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang begitu cantik, yang bernama Yoshino dan rekannya. Yoshi adalah salah satu polisi atau intel divisi kejahatan cyber. Nah, sebenarnya siapakah orang-orang di balik kelompok Shinbunshin ini? Dari mana asal-usul mereka, dan mengapa mereka menjadi kelompok cyber yang membela orang-orang yang tertindas? Pastinya ada kisah memilukan di balik semua itu. Scenes memperlihatkan scan 3 tahun yang lalu. Terlihat seorang programmer yang bernama Okuda. Dia adalah karyawan kontrak di salah satu perusahaan IT di Jepang. Dirinya sebagai programmer dan hari itu dia sangat bersemangat. Dikarenakan masa dirinya sebagai karyawan kontrak akan segera berakhir, dan menjadi karyawan tetap di perusahaan itu. Namun, pemimpin di perusahaan tersebut tidak suka dengan Okuda, dan menginjak harga dirinya. Ia memberikan Okuda sebuah proyek, yang sangat sulit dan harus selesai dikerjakan hari itu juga. Okuda yang ingin menyelesaikan proyek tersebut, sampai lembur tengah malam hingga dia ketiduran. Melihat Okuda tertidur, pemimpin perusahaan tersebut menyuruh Okuda berhenti. Dengan alasan bahwa Okuda tidak cocok bekerja sebagai programmer di perusahaan yang dia miliki. Dan menyuruh Okuda mulai besok menjadi cleaning service atau tukang bersih-bersih. Esok harinya Okuda yang sedang bersih-bersih bertemu temannya, dan temannya itu berkata bahwa, 'Ia akan membantu Okuda untuk mendapatkan jabatan sebagai programmer kembali, dan menjadi karyawan tetap di perusahaan yang dia miliki. Dan menyuruh Okuda mulai besok menjadi cleaning service atau tukang bersih-bersih. Esok harinya Okuda yang sedang bersih-bersih bertemu temannya, dan temannya itu berkata bahwa ia akan membantu Okuda untuk mendapatkan jabatan sebagai programmer kembali,
dengan berbicara kepada pemimpin perusahaan tersebut. Mendengar itu Okuda pun sangat senang. Ketika Okuda sedang istirahat, Okuda tidak sengaja melihat blue privasi di ponsel salah satu rekan kerjanya. Dan apa yang dilihatnya sungguh menyakitkan hati. Ternyata tugas yang diberikan kepada dirinya kemarin akan digunakan minggu depan. Hingga Okuda sadar bahwa mereka hanyalah pura-pura baik terhadap dirinya. Di balik itu semua, mereka membuli Okuda dan menjadikannya sebagai bahan hinaan di grup chat tersebut. Terutama pemimpin perusahaan tersebut, dia berharap Okuda segera resign dari perusahaannya. Entah kenapa, mereka sangat benci sekali dengan Okuda, padahal Okuda ini sangat baik kepada mereka. Dan pekerjaannya sebagai programmer selalu dia selesaikan dengan baik. Okuda berpikir bahwa orang-orang yang di perusahaan tersebut tidak menghargai orang yang tidak punya, atau orang miskin seperti dirinya. Apalagi dikarenakan Okuda hanyalah seorang pegawai kontrak. Tiba-tiba, penyakit Ma Okuda yang diidapi kambuh dan ia mengalami kesakitan yang amat sangat perih. Namun tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Karena tidak tahan lagi dengan suasana di kantor tersebut, Okuda pun resign dan mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Namun sayangnya, karena Okuda tidak memiliki gelar sarjana, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima Okuda bekerja. Padahal kemampuan yang dimiliki Okuda sangat baik. Apalagi dia sudah pernah bekerja di salah satu perusahaan IT juga sebagai programmer. Di sini Okuda sangat sedih karena sangat susah mencari pekerjaan. Di sisi lain, dia sangat butuh uang untuk menghidupi dirinya. Kemudian Okuda bertemu dengan seorang pemuda yang mengajaknya bekerja. Mau tidak mau, Okuda pun ikut bersama pemuda itu karena Okuda tidak memiliki biaya lagi untuk bertahan hidup. 5 pemuda di mobil ini akan bekerja sebagai kuli di tempat pembuangan limbah. Nah, di tempat ini mereka menggali secara manual untuk mengubur limbah-limbah tersebut. Bos di tempat ini sangat tidak ramah memperlakukan pekerjanya. Ketika ada salah seorang pekerja yang kelelahan, bosnya ini malah marah kepada mereka yang menolong pegawai yang terjatuh itu. Sangat kejam ya, malam harinya kita diperlihatkan scenes di mana mereka yang masih belum saling mengenal dan terlihat masih pada canggung. Yang ini dulunya bekerja sebagai musisi, dan yang ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena selalu ditolak. Sedangkan yang ini dia baru pertama kali bekerja. Dan yang ini, dia adalah orang Filipina yang sedang mencari ayahnya di Jepang, dengan bermodalkan sebuah nama. Mereka mengatakan dirinya tidak akan menemukan ayahnya hanya dengan bermodalkan nama saja. Namun ia mengatakan, kita tidak tahu sebelum kita mencobanya. Lalu dia menunjukkan flash disk, yang dia miliki dulu saat bekerja di warnet. Okuda yang penasaran, kemudian melihatnya dan ia memecahkan algoritma kode yang ada di dalam flash disk tersebut. Dan ternyata, angka tersebut adalah kode rahasia keamanan. Lalu mereka bertanya pekerjaan Okuda yang dulu. Okuda pun menjawab, kalau dulu dia adalah seorang programmer. Dan mereka menyebut Okuda sebagai Bill Gates, dikarenakan kemampuan codingnya. Okuda yang tidak ingin dipanggil dengan nama samaran, ia pun memberikan mereka nama, yang pertama Kansai. Lalu yang gendut dipanggil Metabo. Lalu yang kurus dipanggil dengan Hiro dan yang memakai kacamata dipanggil Nobita. Mereka pun menjalani hari-hari bersama. Okuda pun mulai mengajari Hiro cara berhitung. Hingga scan pun beralih ke masa sekarang, Okuda pun mengambil flash disknya, dan ia melakukan siaran langsung dan menyuruh para penontonnya, agar memberitahukan siapa yang ditindas dengan sengaja, agar kelompok Shin Bunshin dapat membalaskannya. Sedangkan Yoshi dan bawahannya, sedang melihat rekaman CCTV, namun mereka tidak bisa melihat wajahnya Okuda, dikarenakan Okuda yang selalu menghindari kameranya. Hingga mereka melihat nama yang digunakan Okuda untuk registrasi, namun nama tersebut juga nama samaran yang tidak mereka kenali. Mereka pun berpikir, dilihat dari nama tersebut, tidak mungkin kelompok Shin Bunshin melakukan protes secara cuma-cuma, hanya untuk membantu para fans. Dan pasti ada motif lain, dari yang Shin Bunshin lakukan. Lalu lanjut ke scenes di mana salah satu fans Shin Bunshin, yang ingin mengikuti jejak idolanya itu. Dia sengaja merekam dirinya, secara live dan akan membunuh salah seorang di pusat kota. Dia pun melanjutkan aksi itu, tapi naas ia ditangkap. Dan aksi itu pun masuk berita. Dari keterangan pemuda itu hanya ingin seperti Shin Bunshin, yang bisa membantu banyak orang yang ditindas. Hingga seorang politisi yang bernama Ragi,
diundang sebagai pembicara untuk menasehati para masyarakat, agar tidak mengikuti apa yang dilakukan para Shinbunshin, dan mengeluarkan kebijakan berinternet, di mana hanya orang-orang yang teregistrasi saja yang dapat berinternet. Di sisi lain, Kansai, Metabo dan Nobita melihat berita tersebut. Dan sesuai prediksi Okuda, akan banyak politisi yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan popularitas mereka. Mendengar berita itu, kelompok Shinbunshin pun melalui live streamingnya, menginfokan bahwa kebebasan berinternet adalah hak semua orang. Jadi mereka berniat untuk menghentikan kebijakan si politisi tersebut. Nah, esok harinya, Nobita yang sedang makan siang berkenalan dengan seorang wanita di tempat ini. Dan wanita ini bernama Kade. Tak lama dari itu, Okuda pun datang, dan dia memberikan kunci motor kepada Nobita. Nah, mereka akan melancarkan rencana berikutnya. Karena kondisinya hujan, Kade pun memberikan pinjaman payung kepada Nobita. Dan Nobita sangat senang menerima payung tersebut. Ia pun berjanji akan mengembalikan payung tersebut. Kemudian kita diperlihatkan, kelompok Shinbunshin yang membuat kehebohan yang sedang dihadiri politisi yang bernama Ragi. Minuman yang sedang dipromosikannya tersebut, ada banyak yang meledak. Minuman itu telah ditukar oleh minuman lain oleh kelompok Shinbunshin. Dari pengalihan itu, kelompok Shinbunshin ingin membongkar kebusukan si politisi tersebut selama ini. Metabo yang sudah menyusup ke tim internal si politisi ini, dia pun menggunakan kamera laptopnya untuk membocorkan rencana busuk si politisi ini. Dan hal itu akan dibocorkan secara live di internet. Okuda lalu meretas jaringan di kantor politisi tersebut, dan membocorkan rencana busuknya kepada masyarakat. Salah satu anggotanya politisi ini, memberitahukan kepadanya bahwa kedoknya selama ini telah diketahui masyarakat. Hal itu pun membuat pamor si politisi ini turun secara drastis. Tiba-tiba, tim kepolisian sudah sampai ke salah satu warnet yang disewa Okuda, untuk melakukan siaran langsung, hingga Okuda ditemukan dan dia berlari kabur. Dan kepolisian pun berhasil menangkapnya. Dan siapa sangka, yang ditangkap ternyata adalah seorang pegawai warnet tersebut. Ia menyuruh Okuda untuk kabur, dikarenakan ia merasa dirinya sama nasibnya dengan Okuda, dan mau mengganti Okuda yang mau ditangkap. Lalu scenes beralih ke masa lalu, di mana Okuda meminta mereka untuk mengatakan impian mereka sambil merekamnya. Kansai menginginkan dirinya sebagai seorang musisi, dan Nobita ingin memiliki seorang pacar. Namun Metabo ingin makan cilok yang beda dari yang lain. Dan Okuda sendiri ingin memiliki teman sejari. Dan impian Hiro ingin menemukan ayahnya. Pagi harinya, Hiro terjatuh sakit dan ketika mereka ingin menolong Hiro, bos mereka marah-marah. Hingga malam harinya, Hiro mengatakan kepada mereka bahwa badannya sangat gatal. Dan kebetulan ayah Nobita meninggal karena penyakit yang sama yaitu penyakit ginjal. Lalu Hiro meminta maaf kepada mereka. Karena tidak memberitahukan kepada mereka, bahwa ia menjual ginjalnya untuk ongkos dirinya sampai ke Jepang. Dan akhirnya Hiro meninggal. Lalu bosnya pun melihat mayat Hiro, dan menyuruh mereka untuk mengubur Hiro, sebelum mayatnya membusuk dan mencari pengganti Hiro. Bosnya yang memperlakukan mereka seperti hewan, membuat Metabo marah. Metabo yang tidak terima, memukul bosnya menggunakan sekop. Dan karena yang lainnya juga marah, mereka pun bergiliran untuk memukul bosnya tersebut. Lalu mereka membakar rumahnya serta bosnya tersebut. Nah, ketika mereka akan mengubur Hiro, mereka yang tidak ada harapan lagi untuk menjalani hidup, Kansai mengusulkan untuk mati bersama dengan cara meminum cyanida. Namun sebelum mereka masuk penjara dan mati, Okuda ingin membuat perubahan besar, dan membuat misi dengan teman-temannya itu. Okuda pun memulai aksinya dan ia memberitahukan bahwa, aksi terakhirnya akan mengakhiri hidup bersama mereka, dengan sebuah pil cyanida yang dimakan bersama-sama, dalam waktu 24 jam. Sedangkan tim kepolisian, mengetahui lokasinya dan segera menuju ke lokasi. Sebelum tewas bersama, mereka meninggalkan berkas-berkas data diri mereka. Motif mereka meninggalkan data diri mereka adalah, untuk mengirimkan sebuah pesan ke tim penyidik cyber. Scenes beralih memperlihatkan Yoshi yang sedang menginterogasi pemilik warnet. Yoshi bertanya mengapa pemuda di warnet itu membantu kelompok Shinbunshin. Namun pemuda itu menjawab bahwa, ia tidak akan mengerti apa yang mereka rasakan. Dan Yoshi pun mencari tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Okuda.
Namun semua orang pura-pura tidak mengingat Okuda. Begitulah kejamnya dunia ini bagi kalangan bawah yang sering diinjak dan diremehkan. Dan salah satu rekan Yoshi pun menemukan fakta bahwa ibunya Hiro dulunya bekerja di sebuah bar. Dan dia dihamili oleh seorang anggota politisi yang bernama Soto. Namun Soto menghilang setelah mengetahui ibunya Hiro sedang hamil. Yoshi pun mulai mengetahui semua masa lalu kelompok Shinbunshin ini. Di sini Yoshi sadar bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Karena tidak memiliki uang, tentu tidak ada yang mau menolong mereka. Itulah mengapa mereka memilih jalan tersebut. Sebelum mereka memakan sianida dan tewas bersama, di sini mereka mengobrol terlebih dahulu. Okuda berkata bahwa ia sangat senang bertemu dengan mereka dan telah baik kepadanya selama ini. Nah, Metabo pun bertanya kepada Okuda, jika ada yang tewas setelah memakan pil itu, apa yang harus dilakukan? Okuda pun menjawab, jika ada yang tewas, yang hidup harus menyalahkan yang tewas. Akhirnya mereka pun memulai aksinya secara live streaming. Mereka pun meminum pil sianida tersebut. Yoshi dan rekan-rekannya pun sampai di lokasi. Mereka mengetahui lokasi mereka dari alamat IP yang sudah dilacak. Sesampai di sana, ia menemukan mereka dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri. Yoshi pun langsung memeriksa nadinya Okuda. Namun Okuda sudah meninggal, sedangkan teman-temannya yang lain masih hidup. Sebelum meninggal, Okuda sengaja meletakkan handphonenya agar Yoshi bisa membantunya untuk yang terakhir kali. Di video itu Okuda berkata untuk menyerahkan tubuh Hiro ke ayahnya. Yoshi yang melihat rekaman itu pun sangat terkejut. Hanya untuk menemukan teman ayahnya, ia rela melakukan apapun yang telah ia lakukan selama ini. Yoshi pun menangis dan memeluk Okuda. Sedangkan mereka bertiga yang sudah sadar, mereka pun diinterogasi. Dikarenakan bukti video yang sengaja direkam oleh Okuda. Dan di video tersebut, seolah-olah Okuda lah yang mengancam mereka untuk mengikuti semua keinginannya, dan mereka pun dibebaskan. Karena klarifikasi dari video itu, mengarahkan Okuda lah yang menjadi dalangnya. Hingga scenes beralih di mana Yoshi berhasil menemukan kuburan Hiro, dan menepati permintaan Okuda yang terakhir. Di scenes terakhir, diperlihatkan mereka yang sedang mengerjai Metabo, yang sedang berulang tahun hari itu. Dan memberikan impiannya yaitu makanan yang diimpikan Metabo. Dan filmnya pun selesai. Sekianlah dari alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kesimpulan di film ini menjelaskan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Hahaha.